Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FF Osaka Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Ongko Saputra dari Kupang. Selamat malam teman-teman semua, Shalom. Malam ini saya ingin membawakan satu petunjuk kehidupan bagi kita orang-orang Kristen. Apakah kita sudah gitu loh mengikuti dia gitu ya. Karena ada tertulis di Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus melakukan semua perintah-perintahnya. Nah, inilah problem. Ukuran kita di dalam sebagai anak-anak Allah, kita harus mengikuti semua perintah-perintahnya. Nah, di sini terjadi suatu kebingungan bagi kita orang Kristen yang hanya mendengar-mendengar dan dimanapun mendengar dengan mudah mendapatkan dari YouTube dan lainnya semua. Sehingga kita itu kadang-kadang terbias gitu loh. Kita sebetulnya ini capek-capek jadi Kristen ini apa sudah benar langkah-langkah kita gitu. Karena saya menemukan terjadi banyak pilihan kita atau di dalam kehidupan kita itu lagi salah jalan semua rame-rame begitu. Rame-rame salah jalan begitu. Nah, inilah yang saya dalam renungan saya ingin bagaimana kita semua, saudara-saudara dan teman-teman yang lain, untuk bisa on the track gitu loh. Kalau tidak capek kita. Sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah menjaga diri, tapi salah gitu ya. Sehingga banyak orang yang katakan berdoa juga nggak ada apa-apanya gitu kan. Berpuasa, doa pagi, doa malam, tapi tidak merasakan yang dijanjikan damai sejahtera itu. Dan tentunya ini penting dalam kehidupan kita. Penting dalam kehidupan kita. Double ya suaranya. Tunggu saya matiin. Bisa didengar dengan baik ya. Oke, lanjut. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kekristen kita ini, akhirnya seperti hal yang nggak penting gitu loh. Karena apa? Kita berdoa juga podoai, tetap kere ya kere, yang dalam kesulitan ya kesulitan, ya hati penuh dengki. Nah, ini yang membuat di dalam mengikuti kehidupan kekristenan, banyak yang akhirnya membaca bahwa sangkal diri, pikul salib, oh berarti ikut Kristen susah gitu ya. Ini yang salah paham di situ. Sehingga karena dia sudah mengikuti salah ngikutin siapa, kemudian di dalam perjalanan hidup dia, waduh kok susah terus susah. Oh nanti pengertian, oh iya ya mesti susah karena kita pikul salib. Nah, ini kan pemahaman Kristen yang salah gitu. Yang dimaksud pikul salib itu apa juga nggak ngerti gitu kan. Jadi akhirnya kekristenan seperti kita jadi orang Kristen harus terbeban begitu. Terbeban. Padahal beban itu kan kita bikin sendiri gitu loh. Nah, ini yang hari ini saya sedikit sharing agar kita bisa masuk di dalam rencana Allah sehingga kita tidak sia-sia gitu loh mengikuti Kristen. Apa benar kita tuh susah? Apa benar kita harus pikul salib? Apa benar gitu loh? Dan apakah kita
mengikuti Yesus, kehidupan kita ada lagunya biar miskin gitu kan. Ya menurut saya tidaklah. Karena janji dia meninggalkan kepada kita semua damai sejahtera gitu. Ini yang harus kita sama-sama berpikir, mengkoreksi apakah kita di dalam mengikuti Kristus ini sudah benar tidak. Karena yaitu menurut saya kita mengikuti Kristus, kita diberi kemerdekaan gitu, membebaskan kita dari penjajahan penguasa dunia ini. Tetapi kenapa kita sudah masuk di dalam itu, kok kita susah gitu loh. Nah inilah yang harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai karena kita susah bilang, oh karena menyangkal diri pikul salib. Tetapi kita tidak mungkin tidak ya. Maksudnya saya, kalau janjinya bahwa dia meninggalkan damai sejahtera, ya pasti kita damai sejahtera, nggak bisa enggak gitu loh. Tetapi kehidupan tingkat hidup ya bisa ada yang masih kesulitan uang, ya pendapatan dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal itu tidak membuat kita untuk tidak sukacita gitu loh. Ini yang harus kita belajar bersama-sama, mengkoreksi kehidupan kita. Kenapa kita mengikuti Kristus dan tidak ada damai sejahtera? Nah inilah yang banyak problem-problem yang sampai sekarang ya macam-macam kesulitan yang menurut saya sih menurut dirinya sendiri gitu loh. Ya, jadi coba kita buka bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat 8, tolong dibantu, Bu. Tolong dibacakan juga, Bu. Saya juga kacamata ketinggalan semua. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Bu Ayu. Nah, hal ini mungkin saudara-saudara semua sudah dengar setiap di gereja atau di dalam persekutuan atau di YouTube, ya di Zoom atau di TikTok lain sebagainya. Banyak yang sudah mendengar ayat ini Yesaya 55 ayat 8. Tetapi nggak jelas-jelas gitu. Kenapa? Ayat ini tertulis, mungkin kita renungkan sejenak, yang dalam hidup kita sekarang, di dalam kekristenan ini, kita pilih yang mana sebetulnya? Tuhan mengatakan, rancanganku bukan rancanganku bukan rancanganmu. Tuhan berkata demikian. Tetapi di dalam kehidupan kita, mana yang kita pilih gitu? Ini harus ada suatu kepastian. Kalau kita mengaku, ya, saya pakai kata mengaku, berarti bisa Kristen tapi nggak percaya gitu ya. Jadi Kristen hanya ngomong aja percaya, kemudian dibaptis. Nah, itu yang saya bilang mengaku aja gitu loh, tidak melakukan. Jadi kalau kita sudah mengaku Kristen, tetapi di dalam kehidupan kita membuat rancangan sendiri. Nah ini problemnya apa gitu loh. Apa benar gitu ya. Karena banyak orang-orang Kristen yang dalam perlakuan di dalam kehidupannya masih memilih rancangan sendiri gitu loh. Nah kalau rancangan sendiri tentunya mudah digoyahkan gitu loh. Mudah digoyahkan oleh dunia yang mana penguasanya adalah iblis. Jadi kalau terjadi apa-apa, ada suatu kegagalan di dalam rencananya,
Dan dia berpikir, wah Tuhan tidak ada. Atau kenapa Tuhan berbuat begini? Atau kenapa Tuhan mempersulit saya? Begitu. Nah, kalau kita bisa bertobat, ya bersyukur. Tetapi nanti membuat kita malah mendiskreditkan Tuhan, yang Tuhan tidak maha pengasih, tidak maha memberi, tidak maha dengar, tidak maha melihat, dan semuanya yang jadi problem. Karena konteksnya, dia memikirkan, memilih rancangannya dia, gitu. Rancangan Allah sebagai pendukung dia, gitu. Apa yang saya rencanakan, Allah harus setujui. Ini kan terjadi, gitu ya. Kita semua orang Kristen, hampir semua ya. Mudah-mudahan kita di sini semua sudah bisa memahami sehingga tidak terkecoh oleh penguasa dunia ini. Jadi hampir banyak orang Kristen menggunakan rencana dia dan menuntut Allah untuk mensukseskan rencana kita sendiri gitu loh. Jadi kita sudah merencanakan sendiri, terus dengan motivasi untuk sukses berdoa, dan Allah dipaksa untuk mensukseskan rencana kita gitu, rancangan kita gitu. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga ya menurut saya banyak orang yang kecewa hidup di dalam kekristenan. Padahal rancangan Allah itu tidak mungkin rancangan yang jelek gitu. Di berapa ya? Yeremia 29 ayat 11 atau 1 adat. Sehingga di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen itu amat sangat rapuh. Kenapa? Karena pada saat ya rancangan kita tidak berhasil, Allah menjadi pokok masalahnya gitu. Karena dengan sendirinya, ya ini mungkin lebih ekstrim lagi ya, kita mau menjadi Tuhan, rancangan kita ini harus berhasil gitu, dengan menggunakan alat yang namanya Allah gitu. Banyak yang tidak sadar, tetapi di dalam kehidupan melakukan itu gitu, melakukan hal seperti itu. Contoh, saudara perhatikan, berapa banyak orang yang berdoa demikian. Bapa dalam surga, tolong. Nah, ya masih sopan lah kalau pakai tolong. Ya, Tuhan tolong berkati ini. Kami Tuhan tolong ini. Nah, tapi itu kan rancangan kita. Kita selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong, anak kami sekolah ini harus sukses gitu kan. Jadi dengan kata lain, kita mau rancangan kita ini berhasil dengan menggunakan alat Allah itu untuk mensukseskan rancangan kita gitu. Nah, apa yang terjadi kalau tidak berhasil? Yang salah Allah, karena Allah kenapa tidak turun tangan kan gitu kan. Nah, pemahaman ini mudah-mudahan dimengerti supaya kita merubah kehidupan kita. Karena rancangan Allah itu baik, tidak mungkin mencelakakan kita. Tidak mungkin mencobai kita. Nah, kalau sudah tahu baik, kenapa ya kita selalu menggunakan namanya Allah? Ini juga bukan saya bisa menyalahkan orang-orang ini, karena budaya kita yang dibawa di dalam kekristenan gitu ya. Jadi budaya, begitu kita menjadi Kristen, budaya itu dibawa masuk di dalam kekristenan. Jadi contohnya dulu orang mau sukses, dia pergi bawa pohon, taruhlah kemenyan, taruh makanan, potong ayam, potong kepala babi, dan lain sebagainya, supaya
rencana dia, rancangan dia itu jadi sukses begitu. Nah, ini begitu jadi Kristen, ini dibawa kembali di dalam kehidupan kekristenan. Jadi, kadang-kadang maaf saja seperti Allah itu disogok untuk supaya harus masuk di rancangan kita, untuk rancangan kita itu sukses. Karena kita tahu, kita juga kenal bahwa Allah itu mempunyai kekuatan segala macam yang super power. Dan oleh karena itu, kita menggunakan kuasa itu untuk mensukseskan rancangan kita. Nah, yang saya khawatirkan, pada saat yang tadi saya sampaikan juga, pada saat rancangan kita tidak sukses, fail gitu ya, gagal begitu. Allah yang jadi masalah. Allah, kenapa lu nggak turun bantu? Allah, kenapa lu sudah tahu nggak kasih tahu? Gitu kan. Sehingga rancangan saya gagal gitu kan. Nah, ini yang jadi problem. Kalau dia makin dalam-dalam Tuhan, ya kita bersyukur, artinya ada pertobatan dan memahami ya Allah kita gitu ya. Karena sudah disebutkan, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kalau kita punya yang tentunya sebagai manusia cukup rapuh gitu, dilihat di rancangan Allah pasti sukses. Dia tidak akan mencobai gitu ya, tidak akan gagal gitu. Nah, inilah problem di dalam kehidupan kita ini terjadi, masalah ini paling besar di dalam banyak orang yang mengikuti Allah selalu berpikir demikian. Maka dalam renungan saya harus menyampaikan untuk kita memilih yang tepat begitulah. Di dalam kehidupan kita jangan menjadi Kristen yang salah gitu loh. Salah paham, sehingga kekristenan kita rasanya capek, nggak ada sukacita, kita harus pikul salib, dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya sampaikan sedikit, pikul salib itu memang yang kita harus pikul. Bukan dari Tuhan, karena kita orang berdosa, ya, di dalam pertobatan, percaya bertobat dibaptis, tentunya kita ini akan dibersihkan. Jadi contohnya kita biasa suka mencuri, dengan kita menjadi Kristen, kita tidak mencuri lagi. Nah, problem pikul salibnya pada saat sakitnya kita yang biasa curi enak, dapat duit gampang, sekarang tidak boleh. Nah, itulah yang terasa oleh kita beban yang paling berat gitu. Untuk menyingkirkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Atau berzina dulu enak aja, kemana-mana ada perempuan atau laki-laki yang banyak begitu, tiba-tiba harus tidak berbuat lagi. Bagaimana dengan godaan teman-teman telepon, mengajak, dan lain sebagainya. Pada saat kita menolak itu cukup sakit dari kehidupan yang begitu bebas. Nah, itu ya sudah pasti. Tapi apakah diberi beban oleh Allah? Enggak. Kitanya itu. Supaya apa? Bisa masuk di dalam damai sejahtera itu. Tetapi bukan kita mengikuti Kristus terus kita dikasih suruh pikul gitu. Enggak, kita yang harus mau membersihkan diri kita dari hal-hal dosa itu, perbuatan-perbuatan dosa itu. Itu yang berat gitu loh. Jadi bukan ada beban yang harus ditaruh pada kita, tapi bukan. Beban itu karena dosa kita itu yang kita harus pelan-pelan membuangnya itu sebagai hidup mengikuti Kristus. Oke. Jadi, bagaimana kita melihat contoh-contoh yang ada? Bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita untuk bisa masuk di dalam damai sejahtera itu? Di dalam kita memilih di dalam rancangan Allah itu. Nah, ini kan jadi problem.
Petunjuknya di mana? Atau kita cuma dengar ayat tapi nggak tahu jalan menuju situ. Dan contohnya seperti apa begitu. Baru kita bisa terbebas dari yang tadi pikul salib yang saya jelaskan. Untuk kita terbebas dari situ dan kita masuk di dalam damai sejahtera itu gitu. Nah, ini kan harus ada petunjuk supaya kita bisa menikmati hidup sebagai orang Kristen yang menerima damai sejahtera itu. Di mana kondisi kita sebagai orang Kristen ini harus benar, tidak bisa tidak. Nah, kalau pemahaman kita sudah benar, kita mengikuti rancangan Allah, bukan rancangan kita sendiri, tetapi rancangan Allah. Nah, kondisi kita gimana? Ya, kan begitu kan? Yang harus kuat, teguh gitu ya. Jadi, hari ini saya akan memposisikan kita semua ini, harus posisi di mana gitu. Supaya kita bisa lepas daripada tekanan kuasa iblis di dalam kehidupan kita. Apakah bisa? Bisa. Tetapi dengan pemahaman yang benar gitu ya. Saya juga belum khotbah sini, yaitu tentang taat, percaya tanpa mengerti, dan percaya dengan pengertian. Ini ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kadang-kadang kita cuma taat, oh iya saya Kristen harus ke gereja hari Minggu. Oh iya kalau ketemu pendeta kita harus tunduk. Ya. Atau kita sudah mengenal dia, yang tahu kita nggak bikin apa-apa, sudah tahu pasti dia melengkapi kita. Tapi kadang-kadang kan orang hanya mau taat supaya kelihatan Kristen, atau dia percaya karena ada mujizat-mujizat yang terjadi. Ini kan banyak terjadi. Karena mengikuti seseorang dan mendoakan dan mujizatnya terjadi, terus percaya kepada orang itu, bukan kepada Allahnya lagi, kepada orang itu. Karena apa? Tidak paham, ya, tanpa pengertian percayanya itu. Akhirnya kita terseret, gitu kan. Tetapi kita juga harus percaya dengan segala pengertian dan pemahamannya, sehingga dalam kehidupan kita bisa merasakan bersama Allah, bukan kepada orang-orang tadi, gitu ya. Jadi oke, kita buka di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Ya, ayat ini juga sudah umum, cuma saya ingin menggabungkan agar kita paham gitu. Jadi kita bisa melihat ini satu contoh, salah satu contoh, bahwa posisi daripada Mesak Abednego ini, bagaimana mereka bisa mempertahankan percayanya itu. Bagaimana mereka ini bisa mempertahankan, mungkin Ibu Ayu bacakan. Daniel 3 ayat 17. Ya, 18. Ayat 17, 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Ya, makasih. Jadi ceritanya bahwa mereka ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini dipaksakan untuk menyembah patung emas itu oleh raja. Tetapi mereka tidak mau karena mereka sudah percaya kepada Allah gitu ya, sudah percaya kepada Allah. Dan akhirnya mereka dikasih dua pilihan.
Satu, kalau lu menyembah, ya oke, no problem. Kamu boleh tetap hidup di sini. Tapi kalau kamu tidak mau menyembah, kamu dimasukkan di api yang menyala-nyala gitu. Nah, saya ingin menggambarkan kita sekarang ini bukan api, tetapi gejolak tekanan dari penguasa dunia ini. Penguasa dunia bukan pejabat ya, tapi penguasa dunia itu adalah iblis. Bisa tidak gitu loh. Kan tentunya bertanya-tanya. Kita sudah mengaku Kristen, tetapi ada hal-hal tentunya kenyamanan, finansial, kenikmatan. Apakah kita bisa masih berimankan kepada Kristus atau tidak gitu. Jadi ini satu contoh di dalam firman Tuhan bagaimana 3 orang ini ya bisa mengatasi dirinya sendiri dengan percayanya kepada Allah, sehingga pada saat mereka digoda untuk menyembah patung emas itu, mereka tetap tidak mau. Dan akhirnya apinya diperbesar 7 kali lipat dan mereka dimasukkan ke dalam api. Tetapi ucapannya yang kita harus dengar. Tuanku Raja, aku tidak akan menyembahmu. Dan bila mana engkau masukkan aku ke dalam api, Tuhanku akan menolong. Tetapi kalau Tuhanku tidak menolong pun, aku tetap menyembah dia. Nah, perkataan-perkataan ini bisa kalau bisa terngiang-ngiang di telinga kita terus. Jangan sampai kita yang sekarang sudah ikut Tuhan dalam kondisi yang enak. Haleluya, puji Tuhan terus. Tetapi apabila ada persoalan yang datang, masihkah kita memiliki iman percaya kita seperti ketiga orang ini? Sadrak, Meshach, Abednego. Apakah firman Tuhan yang menceritakan 3 orang ini masih ada di dalam hati kita? No. Kita menolak. Loh, nanti lu miskin dong. Walaupun aku miskin, aku tetap menyembah Allahku, yaitu Yesus Kristus. Kan begitu? Bisa tidak kita? Atau dengan digoda dengan bermacam-macam kenikmatan, ya tentunya di situ finansial dan lain-lain semua. Apakah kita masih memegang kata ucapan kita waktu ditanya pendeta atau pastor? Apakah engkau percaya? Aku percaya. Nah, kan begitu kan? Aku percaya. Nah, ini yang jadi persoalan. Tetapi kalau kita sudah mempunyai cara pikir dan iman percaya kita seperti yang dilakukan oleh 3 orang ini, saya kira semua bisa dilewati. Apakah mereka menderita di api? Kan no. Nggak ada penderitaan. Nah, ini yang salah paham daripada pengikut-pengikut Kristus. Melihat dengan kacamata manusianya, kacamata daripada dunia ini, maka dia melihat, waduh, apinya menyala-nyala, apalagi kayu apinya sudah ditambah katanya 7 kali lipat. Waduh, anakku mau kuliah ini, ada uang ini. Wah sudah, perlu nih anakku perlu untuk kuliah. Harus bayar 1 miliar baru bisa masuk ke dokteran dan lain sebagainya. Atau mungkin cicilan rumah habis dan bagaimana kita digoda. Tetapi kita memperhatikan 3 orang ini mempunyai satu statement yang luar biasa. Mereka meyakini bahwa Allah akan menolong. Tetapi kalau tidak pun, aku tetap menyembah Kristus, menyembah Allah. Nah, ini yang harus kita belajar.
untuk bisa mencapai di kondisi yaitu percaya dengan pengertian dan pemahaman. Apa yang mengakibatkan mereka? Mereka tidak disentuh oleh api. Saya bertanya kepada saudara semua, kalau saudara semua bisa seperti 3 orang ini, wow, sukacitanya bagaimana gitu. Api yang menyala-nyala kita dimasukin di situ. Waduh, kayak mandi uap aja nih, enak. Mandi uap atau steam mesti bayar. Ini di sini, wah, badan jadi enak, sehat nih, menyala api itu, waduh, sehat. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Melihatnya secara dunia, waduh, ini sengsara, susah, anak saya kalau nggak sekolah dan terus dikejar-kejar oleh dunia seperti itu. Nah, kita runtuh tidak. Tetapi ada satu contoh yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan dia percaya dengan pengertian dan pemahaman, Allah pasti menolong kita. Kalau tidak pun sesuai keinginannya, saya tetap menyembah Allah. Saya tetap mengikuti Kristus. Berani tidak kita hari ini? Berani merubah pandangan kita. Berani melakukan dan untuk masuk di dalam kehidupan kita mengikuti Yesus, tidak? Ya, jadi kata-kata orang bilang menderita itu khotbah-khotbah kuno lah, sehingga menakutkan orang untuk ikut Tuhan atau neraka Tuhan, surga, neraka, surga, neraka, surga. Bukan, kita nggak pikir surga, nggak pikir neraka. Tetapi di dalam kehidupan kita ini, kalau kita di surga nggak bisa bikin apa-apa udah. Tetapi kita hidup di bumi ini yang harus terjadi perubahan. Tidak bisa tidak. Makanya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di mana kita kalau bertobat, kita masuk di dalam kerajaannya. Maka kita melihat doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti dalam surga. Kerajaan itu sudah datang. Sudah dekat. Barang siapa yang percaya dan bertobat, dia hidup di dalam kerajaan itu. Tetapi kalau tidak, ya tetap di dalam kerajaan dunia itu gitu ya. Jadi hal ini penting untuk kita melihat dan mengerti dan memahami, sehingga itu adalah suatu kekuatan kita untuk menjaga ya, percaya kita jangan sampai hilang, jangan terlalu gampang. Iman percaya kita itu dijual dengan murah. Iman percaya kita kepada Kristus itu murah. Nah, ini juga ya karena itu salah pilih. Memilih rancangan sendiri. Kemudian menggunakan alat Tuhan. Jadi pada saat Allah tidak menolong, ya bubar. Wah, katanya lu maha tahu. Katanya saya menjadi biji matamu. Kok lu nggak tolong? Ya, kalau saya bisa bicara gitu, saya bilang, lah siapa yang suruh lu bikin gitu? Saya kan suruh begini, kenapa lu rancangan sendiri? Ya kalau sampai begitu ya jangan marah saya dong. Kan begitu. Jadi juga, ya itu yang saya wanti-wanti itu selalu. Jangan Allah itu yang kita sembah, kita mendengarkan dia, melakukan apa yang diperintahkan, tapi terbalik. Begitu kita jadi Kristen, maunya kita, Allah mendengarkan kita. Allah harus mendengarkan doa kita. Emangnya lu siapa? Harus Allah mendengarkan lu. Lu nggak melakukan perintah-perintah saya. Yang saya pernah kasih contoh, supir saya, yang dia tahu saya pagi-pagi harus antar anak saya masih kecil-kecil ke sekolah. Kemudian dia bilang, Pak, biar saya masuk jam 6 aja, Pak. Biar saya bisa antar anak-anak. Waduh, saya bilang, wah luar biasa. Kemudian dia setelah masuk, antar anak-anak ke sekolah, kemudian cuci mobil, kemudian setelah itu badannya keringat, mandi, ganti baju, mulai antar saya. Nanti siang dia minta izin lagi, Pak, saya mesti jemput anak-anak. Oh ya, jemput dulu.
Tentunya kalau supir itu kayak begitu, kalau dia sakit rasanya gimana? Umpamanya si supir itu sakit, wow, saya perhatikan kalau bisa cepat sembuh dah. Kenapa? Ya kalau dia tidak masuk kan saya bangun pagi lagi gitu. Dan saya lagi kerja bisnis, waduh udah mau jam 12 nih Pak, minta izin Pak, saya umpamanya saya ada di kantor orang, saya mesti jemput anak. Waduh, pengusaha model apa kalau masih kayak gitu kan. Tetapi kalau ada supir ini ya santai aja, saya duduk lebih lama lebih baik sambil nunggu mobilnya pergi jemput anak-anak. Nah ini saudara bisa memikirkan, kalau saudara punya supir kayak begini, saudara punya supir kalau sakit, mungkin memperhatikan lebih dari istri. Kenapa kamu sakit? Apa yang keluhan? Ayo pergi ke dokter ya, nanti beli obat yang bagus supaya cepat sembuh, kan begitu jadinya. Nah, kalau kita seperti itu di hadapan Allah, tentunya saudara belum berdoa pun beres bos, sudah lengkap itu di rumah, pulang aja sudah ada. Nggak usah berdoa. Ya, ini yang kesalahan-kesalahan yang terjadi. Malah kita nanti rubah, waduh, kita lupa kasih persembahan nih. Waduh, mungkin saya lupa kasih perpuluhan, makanya saya kayak begini. Jadi berusaha dengan diri sendiri rancangannya. Ya perpuluhan harus ditambah. Kolektor disuruh harus besar. Karena pendetanya omong gitu. Mungkin betul begitu kan. Akhirnya salah paham dengan Tuhan. Padahal Tuhan menunggu kita terjadi perubahan seperti yang saya ceritakan supir saya itu. Yang bagaimana dia dengan memikir sendiri dan menyenangkan hati saya. Tentunya dia nggak akan pernah nggak ada duit. Saya mau turun dari mobil juga, itu ada uang di mobil itu. Nanti kamu ambil pergi makan ya. Pak, mungkin agak lama. Itu terjadi. Gitu loh. Jadi Tuhan pun menginginkan kita itu ada perubahan tidak. Atau kita hanya Kristen untuk hari Minggu. Pokoknya saya sudah memenuhi. Waktu kolektor sudah kasih. Perpuluhan sudah kasih. Atau yang diingin Tuhan adalah perubahan dalam hidup kita. Gitu. Oke, dengan penjelasan dari peristiwa daripada Daniel 3 ayat 17-18. Ayo dong kita orang Kristen harus memahami ini. Sehingga percaya kita itu seutuhnya kepada Kristus. Jangan sampai kita memperalat Tuhan. Kita memilih rancangan kita dan menyuruh Allah untuk menyelesaikan rencana kita. Ini terjadi banyak pada orang Kristen. Kalau berdoa sendiri nggak mampu, panggil pendeta 1, 2, 3, 4, 5 untuk mendoakan rencana dia ini harus jalan. Nah ini kan jadi problem. Ikut Tuhan kok begitu kan gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Saya ambil satu contoh lagi di dalam 2 Samuel ayat 19, 2 Samuel 19 ayat 25-30. 25 sampai 30. Kita akan baca dan kita akan pelan-pelan untuk memahami bagaimana sih kita untuk meletakkan diri kita di mana supaya kita bebas, supaya kita percaya kita itu luar biasa seperti Sadrak, Mesak, Abednego tadi. Di dalam 2 Samuel 19 ayat 25-30. Bisa dibantu Bu Ayu, mohon maaf. 2 Samuel 19 ayat 25 sampai 30. Ya. Ayat 19. Ketika ia dari Yerusalem menyungsung raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya Tuanku, Raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang."
ayat 27. Ia telah memfitnah hambamu ini kepada Tuanku Raja, tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu, perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Ayat 28. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? 29. Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Ayat 30. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Amin. Haleluya. Kalau kita membaca nanti masing-masing di tempat bisa membaca cerita tentang Mephiboset, di mana Mephiboset ini adalah anak Yonatan, cucu daripada Saul, yang dimana dia satu-satunya anak dari Yonatan yang lolos, dibawa lari, tetapi pada saat di pelarian itu jatuh entah bagaimana tidak diceritakan dan dia menjadi cacat. Mungkin waktu kecil dibawa lari dan kakinya meluntir atau bengkok atau apa sehingga dia menjadi cacat. Kemudian karena ada ikatan antara Jonathan dengan Daud sebagai saudara angkat ya ikatan mereka, maka dia teringat dengan kocar kacirnya Raja Saul sehingga kemudian si Daud menjadi raja dan dia teringat akan janjinya. Maka dia mencari Mephiboset dan menemukannya dan dibawa dalam kerajaannya. Singkatnya, setelah dia mau datang kepada Daud, maka dia diangkat oleh Daud. Dia tidak dikejar-kejar lagi oleh tentara, tetapi dia diangkat ya sebagai anak daripada Daud, dipelihara oleh Daud karena janjinya kepada Yonatan, maka dia diberilah ladang dan diberikannya kepada hamba-hambanya. Ada hamba yang memelihara dan dia dibilang apa? Engkau akan hidup selamanya dari ladang itu yang sudah dikerjakan oleh hamba-hambanya. Oke, di ayat 25-30 ini saya melihat satu cerita yang luar biasa. Apakah kita orang Kristen sudah seperti ini? Nah, itu kan question mark gitu, satu pertanyaan. Apakah kita harus berusaha seperti Mephiboset? Yes, harus. Kalau tidak, ya sama aja, kita nggak ada apa-apanya. Hanya menjadi yang tadi saya bilang, cuma percaya doang, dibaptis, tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Tidak ada perubahan. Katanya mengasihi Tuhan. Nah, kalau mengasihi Tuhan, menurut Yohanes 14 ayat 15, harus melakukan seluruh perintah Allah. Nah, posisi kita di mana? Apakah masih seperti itu? Atau mau nggak kita seperti apa yang tadi kita baca di dalam Daniel itu? Mesak, Abednego, Sadrak. Apakah mau seperti itu? Maka kita baca lagi ini satu cerita yang luar biasa. Ini lebih ke arah kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari kita. Jadi pada saat Mephiboset ya mau mengantar raja, maka dia suruhlah pembantunya, lu siapin dong, lu pasang pelana di keledainya, dia mau pergi bersama-sama raja, tetapi tidak dilakukan. Makanya karena dia itu timpang atau cacat, maka dia tidak bisa
masang pelananya di keledai, dia nggak bisa naik keledai sendiri. Sehingga dia tidak ikut. Karena dibodohin oleh pembantunya. Karena pembantunya mau mencari posisi. Karena dia punya anak 10, 12 kalau tidak salah. Tuh anak daripada Siba. Pembantunya itu bernama Siba. Jadi Siba ini mendahului bosnya, seakan-akan bosnya ini si Mephiboset tidak memperhatikan Daud, tetapi dia tampil di muka. Ada nggak orang kayak gitu? Ada gitu ya. Maka dia datang, Siba menjemput Daud pada saat jalan pulang. Itu dijemputlah, dibuatkan roti dan lain sebagainya, dan membilang bahwa Mephiboset nggak mau ikut, nggak mau datang gitu ya. Maka terkeluarlah Daud mengatakan, ya sudah, ladang itu karena dia nggak mau gitu, ya sudah, separuh lu punya, separuh Mephiboset punya gitu ya. Kemudian kita perhatikan Mephiboset ini yang betul-betul saya selalu mendoakan kita supaya orang Kristen bisa masuk dalam situ. Jadi kemudian pada saat Raja Daud pulang, Pak Raja Daud ini bertanya ke Mephiboset, loh kok lu nggak sama-sama gua pergi? Kemudian pengakuan daripada Mephiboset bahwa Siba yang melakukan semua ini sehingga dia tidak bisa pergi bersama-sama untuk bersama-sama raja gitu. Nah, setelah ini terjadi, karena Daud juga sudah membagi harta ini sebelum ketemu, sebelum mengkonfirmasi kepada Mephiboset, maka dia sudah bagi. Maka Mephiboset membilang kepada Daud apa? Ya, kalau kita baca nanti pelan-pelan, bahwa engkaulah malaikat, gitu lah, bilang kepada Daud. Engkau itu sebetulnya, aku ini untuk menghadap engkau aja tidak layak. Dan kami ini sudah layak dipancung kepala semua. Memang yang lain mati semua, tinggal Mephiboset. Jadi Mephiboset ini harusnya juga dipancung karena masih berhubungan dengan Saul, kan begitu kan. Tetapi engkau mengampuni kami. Ya, mengampuni kami. Jadi si Mephiboset bilang, aduh, jangankan harta itu. Daud pikir kan Mephiboset kecewa, padahal dia sudah kadung janji. Janjinya raja itu nggak bisa diganggu gugat. Tetapi Mephiboset menjawab suatu jawaban yang luar biasa. Aku nggak perlu harta itu, tapi aku menginginkan engkau sudah pulang dengan selamat. Wow, bayangkan saudara, coba ini saudara masuk di dalam cerita itu. Luar biasanya Mephiboset. Dia tahu kalau diri dia dulu tuh harusnya dipancung, mati. Tetapi dia bisa diangkat, dikasih ladang, kebun, dikasih pembantu-pembantu untuk mencarikan makan bagi dia seumur hidupnya. Sarah dan saya, kita dulu adalah orang berdosa. Kita semua ini diselamatkan oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Sudah menebus dosa-dosa kita. Yang harusnya kita ini adalah mati. Tetapi Kristus datang menolong kita semua. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel ini, masih layakkah aku meminta? Posisikan pada diri itu. Seperti apa yang Mephiboset. Aku seharusnya sudah dipancung alias mati. Kita ini sebetulnya sudah mati. Tetapi kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dari kematian itu menjadi hidup bersama Kristus. Apa kata Mephiboset? Masih layakkah aku menuntut itu? Masih layakkah kita orang Kristen masih menuntut. Kerjaannya ikut Kristus untuk masuk, untuk meminta, dan meminta terus. Atau kita berusaha dalam hidup kita memperbaiki.
Carang-carang yang nggak ada berguna dalam kehidupan kita, pelan-pelan kita buang, kita buang, kita buang. Sehingga kita benar-benar masuk di dalam rancangannya, yaitu hidup kudus dan tak bercacat. Nah, ini problem bagi kita. Maka inilah kita harus memilih, kita harus posisi di mana hidup kita. Tetapi firman Tuhan di dalam 2 Samuel menceritakan tentang Mephiboset, suatu ucapan yang luar biasa. Ya Raja Daud, engkau adalah malaikat, gitu kan, sama malaikat. Sebetulnya aku ini sudah harus mati, sudah dipenggal kepalanya. Tetapi engkau memberikan kehidupan kepada saya. Masih layakkah aku menuntut? Dalam pikiranku katanya, harta itu enggak ada. Yang hanya kupikirkan adalah engkau, Raja Daud, yang sudah pulang dengan selamat. Wow, saya baca mengerikan, bulu kuduk berdiri semua. Kapan saya bisa begitu? Kapan saya bisa begitu? Ya harus berusaha terus-menerus. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak kita terus berkata, wah mana bisa, nggak sanggup. Mephiboset juga manusia, cacat lagi. Kok bisa dia begitu? Nah, bagaimana dengan kita? Ya, saat sekarang ini kekristenan lagi kacau balau ini. Ya, mulai bikin ide-ide menggunakan hartanya, mulai mengkarang-karang agama, ya, diputar balik semua. Bukan firman yang menjadi manusia, roh yang menjadi manusia. Ini kan sudah memutarbalikkan semua. Masa dia nggak ngerti sekolah Alkitab? Tetapi itu diputar balik karena uang gitu ya. Oke, jadi kita harus berusaha seperti Mephiboset, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana di situ ya kita harus ada kemauan, pemahaman. Akhir Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tolong dibacakan, Bu. Makasih. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Amin. Nah, tentunya di dalam kita berusaha, tentunya ada sesuatu yang menghambat kita. Karena kuasa dunia menekan kita. Kuasa dunia itu menekan kita. Ya contohnya kita mau hidup jujur, orang tua sakit, perlu duit, dan lain sebagainya. Banyak lah. Kuasa dunia itu seperti itu. Makanya kenapa Tuhan mengingatkan kita harus ya berkumpul orang-orang seiman. Kenapa kita harus bergereja? Nah, ini yang sekalian saya jelaskan. Kalau ada orang memahami tidak perlu gereja, itu jangan ikutin sudah. Kalau ada yang masih mau ikutin, ya saudara-saudara duitnya dikumpulin dipakai dia pribadi. Tetapi kita harus berkumpul seiman. Kenapa? Di dalam situ kita bisa melihat banyak persoalan daripada saudara-saudara kita. Dan inilah kita saling menopang sebagai tubuh Kristus. Untuk supaya ada satu yang sakit, kita pun merasa sakit dan kita menolong. Gitu. Nah ini perlulah untuk kita bergereja itu. Jadi kalau ada pemahaman orang bahwa nggak perlu gereja, khotbah keliling aja, ya itu namanya cari duit perusahaan gitu loh. Tidak mengikuti firman Tuhan yang supaya kita menjadi tubuh Kristus. Nanti alasan kita kan tubuh Kristus. Nah itu kan persoalan jadinya.
Jangan dibodohin lah gitu. Nah, terus nanti orang-orang seperti kenapa saya berusaha sekuat tenaga ya untuk bisa ketemu saudara muka dengan muka, pribadi dengan pribadi. Amerika sudah saya kunjungi, Makassar sudah ketemu, di Tayu sudah. Pokoknya saya cari di Bali waktu itu hanya beberapa aja yang ketemu. Om Avero, Pak Jerry, Victor, dan Bu Ayu. Nah, sedangkan yang lain di telepon pun nggak angkat gitu ya, setengah mati gitu loh untuk apa namanya bisa janjian ketemu. Tapi ya oleh-oleh saya tetap pakai Grab untuk bisa sampai. Cuma teleponnya susah angkat ya, terserah lah. Yang penting saya berusaha untuk ketemu. Kenapa? Karena kita harus menjadi satu. Tidak bisa diri kita ini kita bilang apa? Gereja. Ya nggak bisa, kita harus berkumpul menjadi satu, menjadi tubuh Kristus. Nah kalau kita sendirian ini ya pastilah jempol kita keinjak, kuku terlepas ya kita sendiri rasa. Bagaimana dengan saudara kita? Kita bisa merasakan tidak kesulitan-kesulitan itu. Jadi intinya saya mau menyampaikan bahwa di dalam kita bisa berusaha untuk menjalankan seperti apa yang dilakukan atau dipercaya atau diimani oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan Mephiboset yang bisa dengan begitu lantang menyampaikan, kalau Tuhan pun tidak datang menolong, aku tetap menyembah Dia. Seperti Mephiboset juga menyampaikan, oh ladang itu no problem, Daud, no problem. Harta itu no problem. Nomor satu, Tuanku sudah pulang dengan selamat. Wow, luar biasa. Bisakah tidak? Kita bisa. Kita berusaha. Pada saatnya kita bisa jatuh, tapi yakinlah kita jatuh tidak tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Dia melihat perubahan kita. Kita berusaha dengan segala sesuatu. Ada yang sampai kita sudah di setengah jalan dan kita jatuh. Jangan takut. Tuhan akan menopang kita untuk bangkit lagi. Berusaha menuju kepada rancangan Allah. Yaitu hidup kudus dan tak bercacat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Thank you. Yesus memberkati.